bertemu kembali di Stema Talk Podcast. Bersama saya Uning Widyastuti Anastasia, Head of National School Stella Maris BSD. Tentu di Stema Talk Podcast yang memberikan tema-tema menarik untuk boleh kita ketahui sebagai parent, sebagai pribadi, untuk menerima informasi-informasi yang berharga tentang kesehatan, tentang dunia psikologi, tentang dunia parenting, tentang layanan-layanan Stella Maris, khususnya Stella Maris BSD. Kegiatan entrepreneur di Stella Maris, kami berikan wadah untuk anak-anak dalam 1 tahun 2 kali. Di semester 1 ada yang namanya Artpreneur. Dan di semester 2 ada yang namanya Weekly Planner yang ditutup dengan Market Day. Nah, untuk kali ini kita akan membicarakan bagaimana pembinaan karakter untuk lebih mencintai tanah air kepada anak-anak kita melalui kegiatan Artpreneur. Saya bersama 2 teman saya nanti akan memberikan banyak informasi kepada teman-teman. Tetapi sebelumnya saya mengingatkan bahwa kami tetap akan memberikan giveaway yang bekerja sama dengan teman-teman yang selalu menjadi partner Stella Maris. Dan spesial voucher ini akan kami berikan dengan cara apabila teman-teman menanyakan sesuatu tentang apa yang kami informasikan, bisa ditulis nama, nomor telepon teman-teman, lalu berdomisili di mana, dan pertanyaannya apa. Bagi teman-teman yang beruntung, nanti akan mendapatkan spesial voucher dari kami yang akan dikirimkan oleh tim kami dari Markom. Nah, mari kita berkenalan lebih lanjut. Siapa yang mendampingi saya saat ini untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Artpreneur di Stella Maris BSD. Bersama saya ada Ibu. Saya Ningrum, saya adalah Ketua Panitia Entrepreneur tahun 2023, sekaligus mendampingi anak-anak SMA di bagian kesiswaan. Terima kasih. Lalu narasumber yang kedua. Halo, saya Hendrikus Balsano. Saya saat ini aktif sebagai pengajar seni musik di unit SD Stella Maris BSD, dan untuk tahun ini dipercaya untuk tergabung dalam panitia persiapan Artpreneur 2020. Nah, teman-teman, kalau Bu Ningrum tadi dia sudah pengalaman bagaimana mendampingi Artpreneur dari tahun ke tahun yang sudah diselenggarakan di Stella Maris BSD. Tahun lalu beliau menjadi PIC. Nanti kita akan tahu bagaimana gambaran tahun lalu dan bagaimana gambaran tahun ini. Jadi teman-teman bisa lebih paham, bisa lebih mengerti sebetulnya apa sih Artpreneur, kenapa ini menjadi penting untuk diadakan di setiap tahunnya. Nah, teman-teman, sedangkan Pak Hendri, beliau memiliki latar belakang di bidang konser, di bidang apa namanya pentas, karena memang sesuai dengan background beliau yang sudah mengambil pendidikan di tingkat lanjutan dari S1 ke S2. Maka dari apa yang dia miliki membantu kami Stella Maris untuk memberikan yang terbaik. Mari kita mulai masuk. Ah, Bu Ningrum dan Pak Hendri, sebetulnya Artpreneur itu apa sih? Silahkan. Ya. Kalau Bu Ningrum mewakili anak-anak yang sudah besar di secondary ya, SMP, SMA, sedangkan Pak Hendrikus mewakili dari SD dan TK. Silahkan Bu Ningrum. Ya, siap, Mem. Baik, kegiatan Artpreneur ini adalah kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Stella Maris BSD sebagai wadah bagi anak-anak khususnya di bidang seni. Dan ini adalah puncak dari seluruh kegiatan di Stella Maris, seperti kegiatan Stema Fest, ya Pak ya, Stema Fest, kemudian Stema Cup, dan juga Kopade Stema, gitu Mem. Oke, lalu nanti ditutup dengan Artpreneur. Betul. Itu yang di SMP dan SMA. SMP dan SMA. Bagaimana dengan yang di SD dan TK, Pak Ya, Hendrikus? terima kasih Ibu Uning untuk pertanyaan ini. Nah, jadi ajang Artpreneur ini menjadi salah satu wadah
untuk mengakomodasi seluruh siswa untuk bisa tampil dan unjuk bakat. Karena setiap siswa itu pasti memiliki talenta-talenta yang berbeda-beda. Dan Artpreneur ini menjadi satu bentuk wadah untuk mengakomodasi talenta-talenta anak-anak mereka. Baik, berarti tidak dipilih ya. Jadi semua Tidak, anak terlibat ya. semua anak terlibat. Karena kan ada begini, oh yang tampil kok itu aja gitu. Berarti ini wadah yang disediakan untuk berekspresi seluruh siswa, Ya. gitu ya. Ya, Baik. betul, betul. Nah, tadi kan sekaligus tujuan utamanya sudah sedikit terinformasikan nih. Secara detail, tujuan dari Artpreneur, pelaksanaan Artpreneur menutup dari kegiatan unit-unit tadi, itu apa sih? Silahkan, mulai dari siapa? Bu Ningrum? Ya, sebenarnya tujuan Artpreneur ini selain untuk mewadahi bakat-bakat anak-anak tadi ya, seperti yang dibilang Pak Henry tadi, juga menanamkan rasa cinta tanah air ya, Mem ya. Karena ketika anak-anak ini mempelajari sekaligus nantinya dia akan mempraktekkan, akan mempertunjukkan salah satu budaya dari daerah-daerah di Nusantara, dia pasti bukan hanya membaca, tapi pasti dia mengulik-ulik seperti apa budaya budaya daerah itu, sehingga kemudian dia muncul, oh ternyata budaya Indonesia itu begitu beragam dan bagus. Nah, ketika dia kenal, pasti dia akan muncul rasa bangga terhadap budaya Indonesia, gitu ya, Mem ya. Baik. Kalau dari Pak Hendrikus, Ya. anaknya yang lebih kecil? Ya. Melengkapi jawaban dari Ibu itu. Jadi tujuan dari Artpreneur ini, selain kita bergelut di dunia pendidikan, seni menjadi sebuah media yang sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, dan kegiatan ini untuk mengeksplorasi dan mengenalkan mereka tentang budaya-budaya apa yang kekayaan budaya apa yang kita miliki di tanah air. Oke, saya jadi ingat nih Bu Ningrum. Beberapa tahun lalu setelah kita pandemi kita juga mengadakan hal yang sama ya. Betul. Jadi itu kan masih online tuh ya waktu itu ya. Iya, iya. Jadi membuat skenario cerita disiarkan secara Zoom waktu itu ya, dan YouTube, dan itu memang juga rangkaian cerita Betul, dari tetap daerah keren ya. ya. Keren banget ya. Iya, betul. Lalu berikutnya, nah Bu Ningrum kan tadi PIC and Artpreneur tahun 2023. Ya, betul. Apa yang membanggakan di Artpreneur tahun lalu? Ya, di kegiatan Artpreneur tahun 2023, kita mengusung tema merajut kesatuan dalam keberagaman Nusantara. Nah, saat itu dari tingkat TK, dari anak-anak TK yang masih kecil-kecil itu, mereka mempertunjukkan seluruh budaya Nusantara yang dijadikan satu Miniatur. tampilan ya, miniatur ya. Jadi anak-anak yang masih lucu-lucu, yang baru belajar untuk menari itu, mereka keren sekali karena mereka berani dengan percaya diri mereka menampilkan budaya Nusantara keseluruhan gitu ya, Mem. Kemudian anak-anak SD waktu itu ya Pak Henry ya, mereka itu juga menampilkan budaya daerah mana ya, waktu Sumatera atau Papua, Bali juga ada ya, paling-paling ada juga tari Bali juga ya. SMP juga, Mem. SMP itu dari Sumatera ada, dari Papua ada, dan SMA sendiri waktu itu NTT, kemudian ada Sulawesi dan ada Kalimantan. Jadi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu ada semua. Semua ditampilkan, keren keren sekali. Kalau tidak salah dulu TK itu tari kecak ya. Ya, ada tari kecaknya. Ya, tari kecak ya. Jadi luar biasanya Ya, anak-anak keren. TK bisa menampilkan tari kecak. Iya. Oke, kalau konsep untuk Artpreneur tahun ini Pak Hendrikus. Ya. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Kami panitia sebelumnya berdiskusi dan berkaca atau throwback dari pentas Artpreneur sebelumnya di tahun 2023. Memang di tahun 2023 kita masih membingkai ini ya budaya-budaya di Indonesia. Cuman di tahun ini saya bersama teman-teman ingin menggagas satu konsep yang berbeda. Bagaimana kalau kita menjahit semua tampilan dari unit-unit ini menjadi satu rangkaian cerita yang utuh. Maka dipilihlah satu tema, yaitu mengukir cerita membingkai warisan budaya, yaitu harmoni legenda Nusantara. Jadi kita membingkai legenda-legenda apa sih yang ada di bumi Nusantara ini. Oke. Jadi gambarannya ini kan bukan hanya kolaborasi anak ya, tetapi kolaborasi art itu sendiri. Iya, betul. Dan kalau saya lihat nih, yang membuat dekorasi itu kan juga guru-guru seni, guru-guru entrepreneur ya, Iya, membuat betul. sendiri gitu ya.
Dan tahun lalu apa namanya kegiatan ini melibatkan guru-guru. Betul, Mem. Begitu juga tahun ini ya, Pak Iya. ya. Nah, pertanyaan saya dari kegiatan Artpreneur ini jenis-jenis apa saja yang diberikan kepada anak pendampingan untuk bisa menciptakan karya di Artpreneur ini? Jenis kegiatannya apa aja? Tidak hanya menari aja kan pasti. Pastinya. Silakan. Ya, Dari Pak Hendrikus Oh, dulu. dari saya dulu. Baik. Em, untuk jenis-jenis tampilan apa saja yang diproduksi untuk sajian tampilan Adventure ini, tentu karena kita mengusung tema yang berbeda, jadi pertunjukannya ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tari ini sendiri, itu sendiri, kita perangkai satu cerita drama, semacam drama musikal. Jadi di dalam cerita masing-masing unit, TK, SD, SMP, dan SMA, itu ada teatrikalnya, kemudian ada musiknya, ada tariannya, tentu di situ ada, dan kemudian ada apa ya, tari-tari kolosal betul. yang merepresentasikan dari masing-masing cerita legenda yang akan Oke, begitu. terima kasih. Nah, eh teman-teman yang ada di rumah, kalau 3 tahun lalu tentang budaya itu budaya di suatu daerah. Jadi misalnya ada kegiatan waktu itu 7 bulanan ya waktu itu. Terus ada kegiatan di daerah Bali itu apa gitu. Nah sekarang meningkat lagi nih dari tahun ke tahun. Tadi Pak Hendriko sudah menyampaikan temanya apa gitu ya. Nah ini teman-teman, apa kendala yang dihadapi untuk benar-benar mengkreasikan, mengkolaborasikan sehingga nanti tampilannya seperti yang sudah benar-benar dirancang. Silakan dari yang anak-anak gede dulu nih. Ya, oke. Nah, terima kasih, Mem. Eh, Sebenarnya kendala ini menjadi tantangan bagi kami, unit SMA khususnya, karena sebenarnya dari awal kami sampaikan bahwa anak-anak ini semuanya punya potensi baik. Tidak tidak ada anak yang tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kita mau mau tampilkan adalah gimana caranya anak-anak ini berani untuk menunjukkan bakatnya. Kadang ada anak yang dia tidak mau tampil di panggung gitu kan, maunya saya di belakang layar saja, boleh tidak. Nah, kami juga mewadai anak-anak yang tidak mau menari, tidak mau tampil nyanyi di depan panggung, tapi mereka terwadai, Tim support tim ya. support. Nah, kamu bisa apa? Oh, saya bisa nulis skrip, Bu, gitu, sehingga dia bikin skrip untuk dramanya. Saya bagian kostum saja. Nah, ini sebagai sekolah entrepreneur, dia keren, karena dia bisa menghitung berapa budgetnya, kebutuhannya untuk apa, berapa orang yang dia harus buatkan kostum. Nah, saya pikir ini, wah, anak-anak ternyata punya kemampuan seperti itu, Termasuk tim musik, anak-anak SMA itu, Pak Henry, mereka sudah bisa loh ternyata aransemen musik sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang mau tampil gitu, Dan Baik. jadi tantangan itu ternyata bisa dijawab anak-anak. Oke, jadi tidak dipaksakan, diberi Iya, kebebasan memilih mau betul, memberikan kontribusi apa, gitu betul. sesuai dengan yang passion yang mereka miliki ya. Iya, Luar biasa karena ini sebetulnya melatih bagaimana menjadi IO, iya, benar ya. betul, Nah, kalau di SD dan TK sendiri gimana? Tantangannya apa, Ya, Pak Henry? ada beberapa tantangan yang saya soroti. Namun ini juga menjadi apa ya? Menjadi motivasi kami para coach, para guru untuk bagaimana bisa mengakomodir tantangan ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik pada outputnya. Nah, kalau di kelas-kelas kecil tentu tantangannya adalah mengelola anak-anak ini tidak mudah. Apalagi di bagian produksi kami harus berlatih lebih banyak, agenda latihan lebih banyak, dan terkadang anak-anak itu merasa mereka nggak passion di satu jenis tampilan tertentu. Namun dengan ketelatenan dan dengan penuh kesabaran, kami mencoba membangun motivasi pada anak-anak bahwa ini adalah budaya kita, ini warisan kita, mari kita hidupi lewat latihan-latihan itu, dan puji Tuhannya sejauh proses latihan ini sudah berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu tantangan yang dihadapi karena ini kami dari tim anak-anak ya. Tentu kadang dinamika bersama orang tua juga menjadi tantangan bagi kami. Nah, justru karena itu kami juga menggandeng orang tua untuk bisa terlibat bersama dalam
mewujudkan suksesnya acara APREN. Oke, luar biasa. Jadi kolaborasi dengan orang tua ya Iya, pasti berbeda ya. Untuk anak-anak SMP SMA sudah bisa dilepas, tetapi anak-anak SD TK harus kerjasama yang baik dengan orang tua. Baik, itu tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, mengaitkan antara kreativitas yang dimiliki siswa dengan tema yang sudah dipilih pasti tidak gampang. betul. Nah, strateginya bagaimana? Nah, sekarang dari Pak Hendriku sendiri. Hmm. Tentu betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Wening bahwa ketika kita mengangkat satu tema, kemudian ini harus berkesinambungan dengan apa yang akan ditampilkan. Tentu ini apa ya menjadi tantangan yang luar biasa. Nah, strategi dari kami tentu kami biasanya duduk bersama, terus kemudian saling memberikan pendapat antara guru-guru dan tim untuk bagaimana membingkai karya-karya pertunjukan ini sekaligus mengakomodir semua siswa untuk bisa tampil. Jadi strateginya ya kita duduk bareng, diskusi, eh, menemukan kendala, masalah, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Oke, berarti persiapannya panjang ya Pak ya. Ya, Sudah dimulai dari kapan tuh Pak? untuk persiapannya sendiri dari tim Apreneur tahun ini, kita sudah berdiskusi sejak bulan September, Oke, yaitu menentukan tema, tunjukan apa yang akan ditampilkan. oke. Kalau dari kakak nih, Dari unit SMA ya. Baik. eh, SMA dan SMP. Ya, SMA dan SMP. Kalau SMA dan SMP itu karena mereka sudah besar ya, Mem ya Pak Henry ya. Jadi eh, anak kita itu mengenal satu-satu anak-anak. Jadi anak-anak mana yang kira-kira memang mereka jago di tari, mana yang mereka jagonya di musik, kira-kira mana yang hitung-hitungannya detail dan sebagainya itu kita mengenal. Sehingga ketika mereka memilih kita memang memang mereka bisa. Sehingga pada saat proses latihan dan itu pasti guru-guru mendampingi ya Mem ya. Mereka kita dampingi benar-benar pada saat mereka proses koreonya kita dampingi. Kemudian kita pastikan bahwa koreo itu tidak salah karena ini kan budaya Nusantara ya, Pak ya. Hmm. Jadi jangan sampai ini mau menari tari Papua tapi kamu gayanya gaya Jawa misalnya atau sebaliknya gitu. Jadi kita memastikan anak-anak paham dulu sehingga tidak salah ketika mereka mempertunjukkan tarian atau musik atau apapun gitu, men. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman di rumah, teman-teman sudah punya gambaran ya, bagaimana sekolah itu menyiapkan dengan baik supaya anak-anak semua terlibat sesuai dengan background masing-masing, sehingga dengan tidak merasa dipaksa ya, mereka bisa Betul. mengikuti acara ini dengan baik. Nah, bagaimana kolaborasi dengan guru? Karena saya ingat waktu yang 3 tahun lalu ya, Iya. guru-guru karena itu masih antara online dan offline ya waktu itu rekaman, guru-guru itu ikut menari itu. Saya bagian yang Bali kalau nggak salah. Nah, bagaimana saat ini nih tahun lalu dengan tahun sekarang yang disiapkan kolaborasi antara guru dengan siswa dalam menampilkan ini? Gurunya di mana? Apakah ada yang terlibat? Atau bagaimana? Silakan. Dari pengalaman tahun lalu dulu. Iya. Eh, Bapak Ibu guru selain mendampingi di proses latihan ya, Mem, mereka juga pada akhirnya ada beberapa guru yang tampil juga ya. Tapi untuk keseluruhan guru biasanya kita sama-sama ikut di kegiatan terakhir yang namanya flash mob. Ya, Dan itu pasti lagu-lagunya lagu-lagu daerah seperti Sajojo, kemudian lagu-lagu daerah Indonesia seperti Aku Cinta Indonesia gitu. Jadi kita semua guru-guru TK, SD, SMP, SMA siapapun boleh ikut menari. Nah, itu bagian dari oh ternyata anak-anak dan guru-guru itu bisa kompak loh ketika tampil bareng dalam sebuah tarian kolosal ya. gitu, men. Tahun lalu itu justru yang memimpin flash mob itu anak-anak ya. Iya, betul. Ya, kalau yang tahun ini gimana dipersiapkannya, Pak Henry? Tidak jauh dengan yang disampaikan oleh Bung Ningrum, kita masih mempertahankan apa ya sisi-sisi pertunjukan yang ini menunjukkan em, sajian yang kolaboratif dari seluruh em, apa ya Stella seluruh Marian. ya seluruh Maria ada siswa, guru semuanya terlibat bersama. Saya kira masih sama untuk konsep kolaborasi antara guru dan siswa ini masih sama. Oke.
Teman-teman, memang di Stella Maris itu kami menerapkan edukari in caritatem. Jadi teman-teman guru, staf dalam mendampingi anak-anak itu selalu dalam bentuk kasih. Jadi karena itulah semua proses itu bisa berjalan dengan baik, lalu dikomunikasikan dengan orang tua apa yang dibutuhkan dan bagusnya di Stella Maris BSD itu orang tua mau terlibat. Jadi kalau di SD sama di TK itu tim riasnya itu justru banyak dari orang tua, termasuk memakaikan bajunya. Pakaiannya, Nah, betul. kalau di SMA, SMP temennya yang merias Betul. gitu. Jadi ini bentuk kolaborasi guru anak orang tua. Oke. Nah, kita mau tahu nih teman-teman. eh Kalau tadi sudah tahu gambarannya kolaborasinya antara orang tua dengan guru dengan anak, kita mau tahu nih. Sebetulnya dalam kegiatan ini karya-karya yang ditampilkan dalam Artpreneur ini mau dinilai seperti apa? Karena tadinya kan menanamkan karakter mencintai tanah air lewat Artpreneur, gitu ya. Kita harus konfirmasi nih kepada PIC ini ya. Jadi sejauh mana ini bisa dilihat indikator itu bisa tercapai di anak-anak? Apakah diproses atau bagaimana? Silakan, Ya, Bu Ningrum dulu. ya, baik. Eh, jadi begini, rasa cinta tanah air itu tentu tidak bisa muncul hanya dengan slogan-slogan gitu ya. Tidak hanya dengan dipasang cinta tanah air di mana-mana atau memasang bendera atau apapun. Tapi kalau di sekolah karakter cinta tanah air itu dilakukan melalui berbagai cara. Seperti kalau kita ada upacara setiap merayakan hari Besar. besar misalnya, atau di kegiatan-kegiatan pembiasaan-pembiasaan dalam kegiatan-kegiatan dari TK sampai SMA. Nah, supaya kita tahu benar apakah muncul ya rasa cinta terhadap bangsa itu, tentu di dalam dalam pendampingan ya, Mem. Dalam proses pendampingan di latihan kita melihat bahwa anak-anak itu benar-benar serius ketika mereka mau tahu dulu budaya yang akan mereka tampilkan. Kalau mereka mencari budaya Kalimantan mereka benar-benar harus tahu ceritanya seperti apa, kenapa kostumnya seperti, kenapa dia pakai aksesoris seperti ini, dia tahu dulu. Ketika dia sudah tahu, tentu juga tidak kemudian tiba-tiba muncul rasa cinta ya. Dan itu akan terus-menerus kita lakukan dalam setiap event Artpreneur. Nah, kami berharap bahwa anak-anak muncul rasa bangga terhadap Indonesia ketika dia dewasa nanti kan. Karena waktu dia di TK, SD, SMP, SMA, rasanya dia bangga loh. Dulu nari Papua, kemudian waktu SD nari Sumatera, dia kenal semua sehingga Jadi melekat. indikatornya anaknya melekat, seneng Iya, melakukan senang gitu ketika ya, dia gitu melakukan ya. dia bangga gitu pakai pakaian daerah gini kan merasa keren gitu tidak Jadi ada malu. sukacita di situ Betul, ya. betul. Kalau anak-anak SD gimana? Bisa kelihatan gitu. Ya, kalau dari anak-anak SD ini terlihat dari proses mereka. Hmm. Yang awalnya mungkin kami mengenalkan satu tarian atau satu budaya itu awalnya ya namanya proses ya. Mungkin di Cuek gitu. awal tidak begitu enjoy, tapi Hmm. lama-lama setelah beberapa kali latihan ini mulai terlihat mereka enjoy menikmati proses mereka berlatih tarian budaya misalnya mungkin saya spill sedikit tari buto galak itu. Hmm. Awalnya nggak ini ya cuman oh setelah beberapa kali latihan mereka enjoy kok menikmati jogetannya gitu. Hmm. Nah itu secara tidak langsung lagi-lagi karena apa ya seni saya meminjam satu kata-kata dari Ki Hajar Dewantara seni menjadi media yang paling baik untuk dunia pendidikan karena di dalam seni tentu ada aspek-aspek untuk perkembangan motorik pasti, kognitif dan afektif bagaimana emosi mereka lewat seni, apalagi seni yang mengangkat budaya-budaya lokal, ini akan membentuk sesuatu yang membekas juga nanti saat mereka dewasa. Mereka akan apa ya, secara otomatis ini akan tumbuh rasa Betul. cinta terhadap arisan budaya bangsa. Begitu. Baik, luar Iya. biasa ya teman-teman. Hmm. Stella Maris juga memulai nih tahun ini kan pertama kali ada Hari Kebaya Nasional dan itu kami memulai ya Ya. semua guru perempuan harus menggunakan baju kebaya. Itu salah satu contoh bagaimana mengajak anak melihat kami guru-guru maupun staf
menghormati, menghargai budaya Nusantara. Nah, supaya apa? Jadi role model. Dan anak-anak juga bisa melihat, oh bagus nih, oh ini. Dan setiap ada event, contoh nih, kami ada kegiatan misa Jumat pertama yang tugas TK atau yang tugas SD. Itu pasti anak-anaknya yang tugas persembahan itu menggunakan Pakaian daerah. pakaian daerah Iya, betul. gitu. Jadi itu cara-cara bagaimana kami meyakinkan bahwa anak-anak mengenal budaya Nusantara supaya mereka mencintai. Jadi ada bentuk pelayanan pendampingan yang beraneka ragam dan terus diberikan. Nah, teman-teman, kalau tadi sudah dilihat rangkaiannya seperti apa, kita lihat persiapannya seperti apa sih? Sudah berapa kali latihan? Lalu bagaimana teknisnya masing-masing kelompok ini, kelompok besar dan kelompok kecil dalam menyiapkan artpreneur yang nanti akan dilaksanakan di 2 November. Kita tanya dulu. Gimana di SMA? Ya, untuk di unit kami latihan bersama. Jadi kami bagi-bagi dalam grup-grup. Ada tim musik, yang kemudian ada guru pendampingnya juga ada tim tari. Tim tari ini ada beberapa. Ini tari yang untuk spill dikit ya Pak, dikit aja dikit Pak, bukan ceritanya. Bagian dayang-dayang ada, kemudian tari yang menyambut raja ada tarian yang sukacita, ada tarian yang akan mengiringi eh, apa yang agak sedih-sedih gitu ya. Kemudian ada kelompok lagi dia bagian ngitung-ngitung, bagian untuk memperhitungkan kostum dan sebagainya. Jadi kami tetap berkumpul di satu tempat, tapi masing-masing mereka sibuk dengan Tanggung jawab tanggung masing-masing. jawab masing-masing. Tapi tetap guru-guru memastikan mereka melakukan itu dengan sukacita ya, dan guru-guru siap untuk membantu anak-anak ketika mereka bertanya, mereka kesulitan tentang masing-masing. Tapi dipastikan seluruh anak-anak terlibat. Oke, bagaimana dengan di level yang lebih kecil? Ya, saya kira tidak jauh berbeda. Kami melibatkan guru karena di sini kami masih mendampingi anak-anak. Maka nanti di proses latihan kami biasanya menyebar beberapa tampilan ke pos-pos latihan masing-masing, kemudian mereka mempersiapkan pertunjukannya masing-masing, dan lalu setelah beberapa kali latihan ini tergabung menjadi satu rangkaian cerita yang utuh. Ini untuk mungkin di SD, di TK juga seperti itu, mungkin Iya, SMP betul. juga SMA seperti itu. Lalu secara rangkaian cerita keseluruhan di Artpreneur ini, karena masing-masing unit ini mengusung legenda-legenda yang berbeda, maka kami di panitia Artpreneur ini, kemudian PR kami adalah bagaimana menyatukan semua cerita yang berbeda-beda ini menjadi satu rangkaian cerita yang Ya. utuh. Nah, ini akan kami kemas. Mungkin saya nggak akan spill banyak-banyak supaya penasaran nanti bisa langsung menyaksikan pada hari hanya nanti. Jadi latihannya berapa kali seminggu, Pak? Untuk seminggu sekitar 2 sampai 3 kali latihan. Cuma Per kelompok itu? ya, Per cuma kelompok. ketika nanti mau mendekati hari hanya mungkin latihannya lebih ekstra untuk kita. Ya. Karena kalau saya lihat persiapan di TK itu jauh lebih Lebih- lebih duluan Iya, gitu betul. ya, lebih Iya. duluan dan lebih lama prosesnya Iya. ya, karena memang anak-anak dari KB sama TKB itu dilibatkan. Baik teman-teman. Jadi kalau saya lihat nih dari masing-masing panitia, mereka mempersiapkannya berkesinambungan dari tema sebelumnya. Jadi satu rangkaian cerita yang tidak ada hentinya gitu. Baik, ini pembicaraan kami, banyak hal yang nanti akan muncul di Artpreneur. Pasti teman-teman ada yang bertanya, kok cuma art aja? Apa namanya, kapan untuk yang lainnya diberi wadah. Di semester 2 kami ada yang weekly planner, banyak hal, dan nanti kami tutup dengan market day. Sedangkan di akhir tahun nanti kami ada yang namanya festival musik gitu. Jadi ada beberapa kali nih, karena kami harus menghidupi tagline tadi, School of Future Entrepreneur. Semoga nanti yang kami adakan ini sungguh-sungguh menjadikan anak percaya diri dan memang mereka siap menjadi entrepreneur sesuai dengan apa yang mereka miliki. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Akhirnya sekarang kita memasuki sesi pertanyaan dan jawaban. Jadi kami akan melihat apakah sudah ada pertanyaan yang muncul. Ya, bisa dikirimkan.
sambil menunggu ya teman-teman, apa saja sih yang ditanyakan gitu ya. Oke, dari Pauline. Bagaimana memotivasi anak yang kecil, yang pemalu, dan takut orang untuk berani tampil di depan? Kayaknya ini lebih ke Pak Hendrikus yang Iya, sering betul. berhadapan dengan anak-anak kecil gitu. Silakan Pak Hendrikus. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini menjadi tantangan yang luar biasa, terutama selama saya menjadi coach atau pelatih bidang seni, khususnya seni musik ya. Untuk memotivasi anak yang pemalu, terus kurang percaya diri, ini kadang-kadang perlu kita dorong, perlu kita agak dorong gitu Agak paksa supaya, dikit. iya, supaya mereka apa ya, sekalian tercebur, lalu bisa merasakan bagaimana sih pengalaman merasakan langsung tampil dan segala macam. Saya kira em, untuk mengakomodasi ini harus yaitu disuruh tampil aja, meskipun mungkin malu dan mungkin Salah, mungkin di salah gitu. awal betul prosesnya mungkin tidak apa ya tidak sempurna. Tapi untuk menuju mengalahkan itu tentu ada step-step terus. Jadi kontinuitas. Nah, terus konsisten untuk terus berlatih dan tampil supaya ini mengikis rasa kurang percaya diri dan pemalunya itu. Karena Iya. jujur, dulu saya juga pemalu. Sekarang malu-maluin ya. Sekarang udah keren. Baik, terima kasih Pak Hendri. Karena gini teman-teman, anak kecil pada saat melakukan itu kita tidak boleh, oh kamu salah enggak, tapi diapresiasi. Sekecil apapun perubahan yang sudah ada di anak itu, kita apresiasi. Luar biasa, kamu bisa loh, ayo gitu. Jadi dibesarkan hatinya. Gitu ya kira-kira Bu Pauline yang bisa kami jawab untuk pertanyaan Ibu. Pertanyaan kedua adalah dari Bapak Nanang di Surabaya. Pertanyaannya, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menanamkan nilai cinta tanah air pada anak usia dini? Lalu yang pertanyaan kedua, apa contoh tindakan cinta tanah air di sekolah? Yang pertanyaan pertama saya lemparkan ke Pak Hendrikus. Silahkan. Boleh diulang? Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menanamkan nilai cinta tanah air pada anak usia dini? Oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Em, yang kami lakukan sebagai seorang guru adalah mengenalkan budaya apa yang kita miliki. Karena kita hidup di bangsa ini, kita punya kekayaan budaya yang luar biasa. Maka bagaimana menumbuhkan ini, maka kita kenalkan dulu. Yang dari awalnya mungkin nggak kenal, kita perkenalkan. Nah, setelah kita kenalkan, mungkin juga memotivasi dan merangsang mereka untuk bisa terlibat langsung. Salah satunya, sekolah menyediakan fasilitas untuk bisa mengakomodir ini lewat pentas seni. Jadi mereka secara nggak langsung ada experience dan pengalaman secara apa ya sadar mereka melakukan itu. Dan itu harapannya menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak dari pikiran dan sejak dini. Oke, Begitu. terima kasih. Selain itu juga kadang kita butuh menampilkan nih, loh gamelan itu kok dikuasai di sangat bagus banget oleh orang asing gitu Betul, ya. betul. Bagaimana kita harus mencintai Ya, supaya nggak kalah yang punya, betul, kok melebihi yang tidak punya gitu ya Pak betul. ya. Dan teman-teman untuk khususnya untuk Pak Nanang di Stella Maris itu sering sekali ada wadah untuk menampilkan tidak hanya event-event entrepreneur, tetapi Betul. juga pada saat upacara bersama semua unit anak-anak tampil menari. Pada saat P5 juga. Jadi pas ada pramuka juga. Jadi ada event-event di mana anak bisa mengisi waktu-waktu itu dengan menampilkan tarian maupun musik-musik Nusantara. Gitu. Ya Pak Nanang. Lalu pertanyaan yang kedua, ini bisa Bu Ningrum yang menjawab. Apa contohnya nih tindakan cinta tanah air? Ya, cinta tanah air itu sebenarnya hal ini dari hal kecil dulu ya. Bisa dilihat kalau anak-anak misalnya diminta memakai baju batik, oh ternyata mereka senang loh pakai baju batik. Atau ketika sekali-kali ada hari Kartini atau kemarin hari kebaya, mereka menggunakan pakaian daerah atau pakai kebaya, mereka ternyata bangga dengan pakaian itu. Kemudian ketika mereka ikut upacara, mereka nyanyi lagu-lagu, kan ada ya sering ya kalau nyanyi lagi lagu-lagu daerah. Nah, Betul. dengan senang mereka menyanyi lagu daerah. Nah, itu salah satu.
harapannya sebenarnya bukan hanya sekedar memakai batik, menyanyi lagu-lagu daerah atau menyanyi Indonesia Raya dengan baik. Harapannya mereka benar-benar mencintai negara ini dengan melakukan sesuatu yang lebih berdampak gitu ya Mem ya. Contoh kalau di media sosial sekarang banyak sekali berita-berita yang tidak baik tentang Indonesia. Nah, mereka sudah tahu nih, ini Indonesia ini saya banget loh, sehingga dia tahu bagaimana dia memberi dampak, tidak ikut-ikutan, tetapi justru dia gimana nih, saya menjadi eh, Indonesia banget, menjadi orang Indonesia mencintai bangsanya dengan memberikan kontribusi baik terhadap bangsanya. Termasuk Gitu. mengisi acara Hari Batik ya Bu Ya, ya. ya Bagaimana mengenal, betul. bagaimana membuat batik ya, Iya, melukis, selalu ini batik ya. Ada kan kegiatan itu. betul. Gitu Pak. Semoga ini jawabannya sudah melegakan ya, memberikan informasi. Terima kasih Pak Nanang. Berikutnya adalah dari Ibu Neni dari Kota Bekasi. Era Gen Z banyak anak-anak yang kurang suka tarian budaya Indonesia. Malah sukanya break dance gitu. Dibanding era sebelumnya, era saya ya Bu ya. Bagaimana tips dan trik yang Ibu punya cara membuat anak-anak tertarik, anak-anak zaman now ini Iya. agar disukai anak-anak dari tingkat SD, SMP, SMA. Terima kasih. Jadi tadi kalau Kak Neni atau Ibu Neni sudah mengikuti, kami memulai gini, membuka ekskul tari tradisional. Betul. Jadi kami menyediakan wadah nih anak untuk belajar. Jadi ada tari tradisional, ada modern dance. Dari situ juga kelihatan modern dance pun kami mengarahkan untuk pada saat tampil menggunakan baju-baju yang eh, nuansa Nusantara gitu. Nah, prakteknya bagaimana? Kita lihat aja di SMP, SMA bagaimana dan juga di SD bagaimana. Iya. Silakan Ibu. Eh, ini sebenarnya menarik pertanyaannya, tapi jadi begini, dengan Ibu siapa tadi, Mei? Ibu Nancy, Neni, sorry. Ibu Neni. Jadi kalau kebetulan nih di SMA sebenarnya ekskulnya itu modern dance sebenarnya Hmm. ya. Tetapi ketika kita minta mengkreasi tari daerah, jadi justru itu makin keren, Mem. Jadi sekarang kan ada banyak tari daerah yang boleh kita kreasi gitu ya. Ada sih tari-tari yang ada pakemnya, tapi ada banyak tari daerah yang boleh dikreasi. Nah, ini bagian anak-anak yang kayaknya menarik sehingga kemampuan mereka menari pun tidak kemudian jadi hilang. Justru anak-anak ini kalau ketika diberi kesempatan untuk tampil, padahal dia sebenarnya nggak bisa nari, jadi lebih dikreasi sama dia. Oh, kemarin waktu SMA ya, tampil tarian Banten itu ya, Nah, yang dikreasi itu iya, ya. itu anak modern dance mem itu. Hmm. Tapi mereka benar-benar bukan terpaksa, mereka sukacita karena bagi mereka kesempatan untuk mengkreasi tari-tari daerah menjadi yang lebih modern sehingga orang anak muda yang awalnya apa sih tari daerah udah kuno itu ternyata enggak keren mem itu memang benar-benar dan kostumnya kan mereka juga Yang create boleh sendiri ya. create sendiri ini warnanya ini kemudian digabung dengan celana tapi batik gitu jadi mereka memang bangga mem Terima gitu. kasih. Nah, Bu Neni kalau tadi mau melihat yang disampaikan Bu Ningrum, bisa lihat di media sosial kami bagaimana anak-anak mengkreasikan antara tradisional dengan yang mereka Modern mau iya ya betul modern. betul. Nah, kalau di SD bagaimana? Iya, terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Neni. Ini adalah kenyataan realistis yang kita Hmm. hadapi sekarang, bahwa generasi Z dan Alpha Pak, itu di tengah gempuran budaya asing yang luar biasa, era digital transformasi yang serba pesat dan serba cepat ini, yang saya amati memang anak-anak kita memiliki kecenderungan untuk menyukai budaya-budaya luar. Betul. Tuh. Nah, ini yang menjadi tantangan kami sebagai seorang guru pendamping untuk membina mereka dan kemudian menanamkan lalu memperkenalkan bahwa budaya kita itu tidak apa ya, nggak jauh keren juga dibandingkan budaya-budaya yang dari luar. Nah, dengan ya itu tadi mengenalkan lalu melibatkan mereka secara langsung untuk merasakan oh iya ternyata kita punya kekayaan yang luar biasa ya. Ternyata kita nggak jauh keren juga kok gitu. Lalu berikutnya terkadang saya di kelas juga sering mengungkapkan bahwa ini warisan budaya kita. Kalau
bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Saya selalu memberikan motivasi itu sehingga anak-anak juga mungkin harapan saya punya rasa memiliki juga dan apa ya tidak melupakan apa yang menjadi warisan budaya bangsa. Betul. Baik, terima kasih. Semoga ini bisa menjawab harapan dari Ibu Neni. Nah, berikutnya, kalau ini sepertinya orang tua murid nih, Pak, Ibu. Ya, Iya. siap. Jadi dari Ibu Mega, sore Bapak Ibu, tahun lalu seingat saya acara tertunda 30 menit karena hujan. Bagaimana antisipasi sekolah untuk tahun ini? Akankah lapangan di full tenda seperti entrepreneur di tahun lalu? Lalu terkait latihannya Ibu Bapak, kapan pelaksanaan latihan di SD sampai pada agenda minggu ini belum tertera karena menunggu latihan entrepreneur kelas 1. Apakah latihannya memotong mapel tertentu? Untuk pelaksanaan tanggal 26 Oktober ya Pak, terima kasih. Saya jawab dulu, pelaksanaan kita untuk Artpreneur Ibu adalah tanggal 2 November. Kalau tanggal 26 itu closing acaranya Kopadestema SMA. Jadi itu ya pertama yang pertanyaan terakhir. Lalu kalau terkait latihan, saya selalu mendapatkan informasi surat dari unit, jadi selalu mengkomunikasikan dengan orang tua. Kapan latihannya, lalu pulangnya bagaimana, dan ini tidak memotong pelajaran ya Pak. Jadi silakan Pak Hendrikus bisa memberikan informasi. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama terkait pertanyaan sempat tertunda 30 Ya, menit karena hujan. Saat itu yang saya tangkap mungkin ini acara Sound Festival yang Ya, tahun ya. kemarin. malam. Kebetulan saya juga tim acara. Saat itu memang kami pilihnya sore hari untuk acara itu. Nah, ini adalah event yang berbeda dan kita pelaksanaannya di pagi hari dengan Yang harapan, sekarang ya ya, Artpreneur. dengan harapan cuacanya semoga juga apa ya cerah dan lancar. Lalu kemudian yang kedua untuk teknisnya kita akan selalu berbenah dan mempersiapkan dari tim panitia supaya bisa mengakomodir masukan-masukan itu tadi sekaligus menjadi evaluasi kami dari tampilan-tampilan yang sebelumnya. Jadi saya kira tim kami sudah mempersiapkan yang terbaik untuk berbagai antisipasi masalah yang terjadi. Kemudian yang ketiga, untuk jawaban dari pertanyaan proses latihan, Em, memang dalam pelaksanaannya mendekati hari H, kami ada jam latihan khusus di SD untuk persiapan artpreneur ini. Cuman dengan tetap mempertimbangkan kualitas pembelajaran anak-anak. Jadi saya kira ini tidak perlu khawatir karena pelajaran akademiknya tetap berjalan dan sekaligus latihan persiapan pentas seninya ini juga sebagai bahan kita belajar di bidang non akademik. Jadi supaya antara otak kanan dan otak kirinya bisa berjalan dengan seimbang. Berimbang gitu Seperti ya. itu Dan dari saya. juga sebetulnya namanya pembelajaran hidup ya. Pembelajaran hidup itu tidak hanya di dalam kelas, tetapi proses pada saat keluar dari kelas, pindah ke ruang kelas, bertemu dengan teman-teman lainnya, bagaimana sikap yang harus terbentuk, lalu pada saat latihan gitu. Jadi mami papi yang orang tua jangan khawatir karena setiap proses itu kami mendampingi supaya benar karakter baik yang ada gitu. Tetapi akademik juga tetap berjalan. Memang masa-masa ini setiap tahun di bulan Oktober tidak bisa efektif full untuk akademik. Jadi ada yang non akademik. Di situ kami mendampingi pembinaan karakter dari segi mental, dari segi apa namanya bergotong royong, empati dan lain-lain. Gitu ya, sudah terjawab ya. Ada yang belum terjawab kah? Apakah masih ada pertanyaan lagi, Kak? Sudah selesai. Baik, tidak terasa kita sudah 45 menit berbincang-bincang tentang program di Stella Maris, khususnya pembinaan karakter, pendidikan karakter yang berkaitan dengan entrepreneur yang diwujudkan dalam kegiatan Artpreneur. Saya akan tanya,
tema tahun ini apa, Pak? Mau yang dijawab siapa? Tema tahun ini. Ya, Tema tahun ini. tema tahun ini membingkai warisan budaya bangsa. Iya, Membingkai warisan budaya bangsa. iya. Artinya budaya bangsa itu luas dari paling ujung timur sampai ujung barat. Betul. Nah, teman-teman kalau lihat penampilan kami ini nih, ini juga sebetulnya merepresentatifkan apa yang akan ada nanti di Artpreneur tanggal 2 November. Jadi, kalau yang hadir hari ini mendengarkan pembicaraan kami, orang tua murid, silakan support anak-anak, datang, hadir, dan beri apresiasi penuh buat putra-putri kita, karena memang putra-putri kita luar biasa. Tuhan sudah memberikan kebaikan pada putra-putri kita. Mari saatnya kita memberikan reward kepada mereka. Reward tidak hanya berupa hadiah, tetapi ucapan, profisia, luar biasa. Itu juga yang ditunggu anak-anak kita. Doakan kami, para guru-guru, karyawan yang membantu pendampingan untuk anak-anak ini bisa maksimal dan selalu menekankan pendampingan dengan hati yang penuh kasih. Sehingga anak-anak tadi tidak malu, percaya diri, gitu ya teman-teman. Dan juga sebelum saya membacakan tentang apa namanya pemenang terbaik, saya akan menginformasikan beberapa hal nih. Tadi yang sudah kami sampaikan, yang tahun lalu, 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, teman-teman bisa lihat di website kami, di media sosial kami, mulai dari IG bisa stellamaris.sth, bisa juga stellamaris_BSD, ataupun dari TikTok. TikTok juga dari official stellamaris.sth, juga ada yang khusus BSD, stellamaris_BSD. Di sana teman-teman bisa melihat apa sih kegiatan-kegiatan kami. Selain itu juga informasi dari FB, dan teman-teman bisa lihat bagaimana kami mengupayakan mengembangkan talenta-talenta yang berbeda-beda dari anak-anak kami supaya mereka bertumbuh dengan baik. Baik, sekarang saya mau menampilkan siapa pemenangnya. Yang pertama adalah Bapak, kalau Bapak pasti hanya satu tadi ya. Bapak Nanang, terima kasih. Selamat. Lalu yang kedua Ibu Mega, pasti orang tua murid. Terima kasih, selamat. Dan yang ketiga adalah Ibu Neni. Terima kasih Ibu Neni dari Kota Bekasi. Baik teman-teman, ini yang bisa kami sampaikan, dan nanti spesial voucher dari partner Stella Maris akan dikirimkan oleh tim Markom kami. Semoga ini menjadikan teman-teman selalu menunggu tema-tema podcast dari kami. Jadi mengikuti Stema Talk Podcast setiap hari Jumat jam 3 sore. Jangan lupa tadi teman-teman untuk memfollow, men-share, memberi komen dengan konten-konten pelayanan pendidikan kami. Dan saat ini kami bersama tim di BSD baru mengadakan kegiatan Stema Cup di minggu ini, dan minggu depan itu Copa de Stema yang diselenggarakan oleh SMA. Jadi dua hal ini yang mengadakan sepenuhnya adalah anak-anak. Jadi kami melatih menjadi event organizer, menghadirkan sekolah-sekolah lain untuk ikut pertandingan atau berlomba di kegiatan ini. Silahkan teman-teman bergabung dengan kami. Dan tidak terasa ya, waktu kita ternyata sudah hampir 1 jam. Dan semoga apa yang kita perbincangkan sore hari ini, kami informasikan hari ini, menambahkan wawasan tentang pelayanan Stella Maris. Terima kasih untuk masukannya. Terima kasih juga teman-teman sudah mengikuti acara ini. Banyak hal yang kami pingin sampaikan ke teman-teman. Dan semoga yang kami sharingkan ini bermanfaat ya.
Kalaupun teman-teman sudah ada yang bergabung dengan Stella Maris, kalau mau mengajak teman-teman yang di luar sana masih mau cari sekolah, silahkan datang ke Stella Maris BSD. Kami adalah sekolah nasional yang menerapkan kurikulum nasional atau implementasi kurikulum Merdeka, dan ada kolaboratif learning di TK, sehingga silahkan datang untuk membuktikan dan gabung secepatnya bersama kami. Supaya apa? Anak-anak berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tetapi sesungguhnya ini adalah usaha kami memperkenalkan jasa pendidikan yang kami berikan untuk anak-anak. Yang belum terjawab mohon maaf, dan nanti tim marketing akan menghubungi teman-teman. Oke, kita akan spill untuk tema podcast minggu depan. Saat ini kami punya agenda pemilihan apa teman-teman? Putra-putri. Putra-putri STEMA. Jadi minggu depan podcastnya bertemakan tentang juri putra-putri STEMA. Bagaimana keseruannya? Kami mengadakan pertama kali putra-putri STEMA di tahun 2024 menjelang 30 tahun Stella Maris. Luar biasa hal-hal yang dimiliki oleh putra-putri kita. Sekali lagi, jangan lupa menghadiri, follow di akun-akun media sosial kami. Seperti tadi Instagram, TikTok, YouTube, maupun FB. Untuk YouTube, STEMA TV. Baik, bersama ini kami bertiga mengucapkan terima kasih, dan saya Uning Widyastuti Anastasia Saya Ningrum. Dan saya Hendrikus. mengucapkan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih hadir di tanggal 2 November. Kami tunggu keseruan kami.